Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai ujian kinerja PPG PAI dalam jabatan Batch 2 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Widya Faridatul Jannah dengan nomor induk mahasiswa 25404113004. Saya mahasiswa PPG PAI dalam jabatan Batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Kalijaga. Saya adalah seorang guru mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD Negeri Butuh, Kabupaten Kulon Progo. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya melakukan praktek pembelajaran di kelas 6 dengan materi ketentuan halal dan haram. Dengan metode pembelajaran difference-based learning. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Iya, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Mas Nesa pimpin berdoa. Mari teman-teman kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bila zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, semoga dengan kita berdoa bersama tadi melancarkan pelajaran kita hari ini. Nah, sekarang Bu Guru akan absen kalian terlebih dahulu ya. Silakan yang Bu Guru panggil, katakan hadir ya. Aisyah Fitri. Hadir. Ya. Anindya Chandra Dewi. Jadi sekarang Bu Guru akan menanyakan kesiapan kalian dalam belajar. Coba silahkan dilihat apakah meja kursinya sudah rapi, baju kalian sudah rapi? Ya, kalau sudah kita bisa mulai belajarnya ya. Ada yang tahu tidak pekan kemarin kita sudah belajar tentang apa? Asmaul? Iya, apakah masih ada yang ingat lagu Asmaul Husna? Mari kita nyanyikan bersama-sama ya. Allah artinya Allah menutup air, Al-Afu ya Allah menghapus dosa. Siapa yang suka jajan kemasan? Nah, suka jajan apa? Kalau makanan kemasan sukanya apa? Apakah kalian tahu makanan-makanan di depan ini dan makanan-makanan yang kita konsumsi sehari-hari itu halal atau haram ya? Kenapa kita harus belajar halal dan haram? Nah, tujuan kita belajar halal dan haram yang pertama untuk mengetahui apa? Coba kita baca bersama-sama. Pengertian halal dan haram. 2. Sebab halal dan haram. 3. Penerapan hukum halal dan haram. Ya, jadi kita akan belajar 3 hal tersebut. Kalau kita sudah lihat label halalnya, berarti itu makanan yang halal.
ternyata tidak hanya itu saja. Kita bisa mengetahui apakah itu makanan halal atau haram itu tidak hanya sekedar dari labelnya. Tapi bagaimana? Nah, kita akan belajar ya. Sebelum kita lanjut ke materi, Bu Guru akan membagikan soal asesmen awal terlebih dahulu. Asesmen awal ini untuk mengetahui apakah kalian sudah paham tentang materi kita hari ini atau belum, dan untuk mengetahui gaya belajar kalian itu apa. Nah, silakan dibuka bukunya, Bu Guru akan menilai asesmennya. Dibuka bukunya halaman 64 ya. Anak-anak, kita akan belajar tentang halal dan haram. Coba kalian lihat, ada gambar apa saja di sana? Taro. Taro. Apa lagi? Ketela. Apakah kalian tahu makanan-makanan di depan ini dan makanan-makanan yang kita konsumsi sehari-hari itu halal atau haram ya? Nah, bagaimana kita menerapkan, setelah kita tahu bagaimana kita menerapkan hukum halal haram tersebut? Nah, kalau kita lihat ciki-ciki itu ada ketela, taro, makanan-makanan tersebut kalian mengetahui halal haramnya dari mana? Dari apa? Komposisi apa lagi? Ya, logo halalnya. Nah, akan tetapi bagaimana dengan makanan-makanan yang lain? Apalagi kalau itu daging-dagingan atau makanan yang kita beli yang kita tidak tahu asal-usulnya. Kalau makanan ringan kan kita bisa meyakini itu halal dari tadi ya, komposisi dan logonya. Tapi yang lain bagaimana? Nah, caranya adalah seperti apa? Kita harus tahu dulu pengertian dari halal. Bagaimana dengan haram? Kita baca. Setelah kalian mengetahui haram itu artinya apa, halal itu artinya apa, kita mengetahui yang selanjutnya adalah apa? Sebab-sebab halal dan haram. Ada 3. Mengapa makanan tersebut, benda tersebut dikatakan halal atau haram? Itu ada 3 sebabnya. Yang pertama adalah halal dan haram dari zat asalnya. Yang kedua dari apa? Sifat asalnya. Dan yang ketiga dari proses. Nah, proses itu juga dibagi 3. Jadi kalau sebab-sebab halal dan haram itu ada 3. Lalu yang bagian proses itu juga dibagi menjadi 3 dari zat asal. Nah, Allah itu telah menetapkan segala sesuatu yang haram karena zat asalnya. Jadi Allah itu sudah dari sananya itu memang makanan atau barang tersebut haram. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah bangkai, terus darah, dan hewan ya BABI ya. Hukumnya apa kalau segala sesuatu yang berasal dari laut? Apa? Halal atau haram? Iya, halal. Jadi segala sesuatu yang berasal dari laut itu hukumnya halal. Bisa dipahami tidak? Bisa. Yang selanjutnya pengolahan ya. Namanya pengolahan itu tidak hanya memasak, tapi juga dari proses penyembelihannya juga. Contohnya apa? Di pojok sana. Menyembelih hewan ternak seperti sapi, kambing, apalagi? Ayam, apalagi? Bebek, apalagi? Ikan. Ya, itu kalau kita menyembelihnya tidak sesuai syariat Islam akan menjadi apa? Haram. Padahal hewan-hewan yang kalian sebutkan tadi haram atau halal? Halal, ya. Yang selanjutnya, yang terakhir, proses pengerjaan. Misalnya, kalau pisau itu benda ya. Pisau itu bisa menjadi halal, bisa menjadi haram. Halal apabila digunakan untuk kebaikan. Contohnya apa? Memotong sayur, memotong bawang itu baik. Akan tetapi kalau pisau itu digunakan untuk melukai orang, bahkan untuk menghilangkan nyawa orang, itu baik atau tidak? Tidak ya, makanya haram. Ya, benar Satrio. Terima kasih. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Sebelum kita melanjutkan, kita tepuk dulu ya, supaya tidak mengantuk. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Guru sudah membagi kalian dalam kelompok sesuai gaya belajar kalian ya. Nah, sekarang guru akan memberikan tugas. Ini yang pertama dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1 adalah gaya belajarnya audio.
Berarti Bu Guru akan memberikan kalian di sini, nanti disimak ya. Ini ada video. Di sini ada video, nanti kamu setel, dikerasin juga boleh. Lalu kamu silahkan mengerjakan ini. Ada yang mengerjakan di sini, yang tidak menulis di sini, menulis di buku tulisnya masing-masing. Ya. Nanti mengerjakannya bersama-sama. Lalu yang kelompok kedua visual. Bu Guru bagi ini. Visual nanti ada 1 orang untuk menggunting. Ini ada 3 kertas, berarti silahkan siapa yang mau menggunting. Ini guntingnya sudah ada 3. Judulnya ketentuan halal dan haram. Nanti kamu kasih panah-panah ya, sekreatif mungkin. Silahkan kalian mengisi ini. Nanti kalian boleh mengambil di kantinnya Bu Guru ya. Kantinnya Bu Guru ada di pojok sana. Silakan nanti kalian cari ya. Misalnya produknya apa, kamu tulis komposisinya di sini. Jangan lupa kalau makanannya itu ada apanya? Ada komposisinya yang haram, kamu tulis berarti di sini haram, komposisinya di sini gitu ya. Nanti kamu gambar di sini kotak, lalu ada tulisan taro gitu nggih. Bisa dikeraskan tidak? Oh ya gini. Giniin. Arya boleh agak ke sini. Satrio, kamu bisa agak mepet biar bisa lihat. Nanti semua menulis ya. Jadi ada yang menulis di sini di kertas LKPD-nya, ada yang menulis di buku tulis. Misalnya ini. Dari mana? Nah, kalau ini bagaimana? Pakai pensil boleh, pakai pulpen. Yang belum paham yang mana? Bu Guru jelaskan satu-satu. Yang mana? Yang komposisi produk. Komposisi. Ini komposisi, ada tulisan komposisi. Kamu tulis Semuanya, Bu. tidak. Kamu tulis Setengah-setengah. ya, kamu tulis semuanya aja. Ya, jadi ini komposisinya ya. Kamu silakan ditulis komposisinya di sini. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ini rasa babi. Oh iya, berarti kalau rasa babi nanti ini berarti tidak ada logo halalnya ya. Berarti nanti kamu di sini dicentang apa, Bibil? Iya, seperti itu. Jangan lupa nanti ini halal, ini haram ya. Ini zat asal. Tadi Bu Guru jelasinnya apa? Kalau nilai proses itu ada 3: pengolahan, pengerjaan, perolehan. Berarti ini apa? Proses. Iya, proses apa? Proses ada 3: pengolahan, perolehan, pengolahan pinter. Iya. Ini toh. Oh, ini Bu. Nah, itu kalau ada mie tapi ada minyak babinya tadi namanya apa? Proses pengolahan asal. Bener, Tegar. Apa tadi, Gars? Pengolahan. Ya. Ini perolehan ya. Ini Bu. Nah, itu apa tadi kalau disembelih tidak pakai syariat, tidak sesuai syariat tadi? Proses. Endapan. Proses. Iya, proses benar. Kamu cari yang zat asal, kamu cari yang sifat asal. Mari kita presentasikan ya. Mulai dari kelompok 1, auditori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Ular hewan buas yang bertaring dan memakan hewan yang bertaring adalah haram. Ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, sekarang kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Sebab-sebabnya dibagi menjadi berapa? 3. Apa saja? Zat, lalu Sifat asal. ya, terus ini apa? Proses. Tepuk tangan untuk kelompok 2.
Sekarang kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mau mempresentasikan Hasil diskusi. hasil diskusi kami. Itu halal atau haram? Oh iya, kenapa itu halal? Karena Ada tanda labelnya. ada label apa? Label halal. Ada label halal. Diangkat satu-satu bahannya apa saja yang halal? Oh itu. Terus mana lagi? Ini Ya, semua itu halal karena ada apanya? labelnya. Label halalnya. Adakah di situ ada yang haram? Ada, mana ditunjukkan? Terima kasih. Sekarang boleh tepuk tangan untuk kelompok 3. Haram tadi artinya apa haram? Iya, segala sesuatu yang apa, Satrio? Itu makan di dalam Islam. Iya, tidak boleh dimakan. Sekarang Bu Guru ada sedikit asesmen. Silahkan dikerjakan. Ini sudah. Ini sama. Mari kita cocokkan nomor 1. Yang dimaksud halal adalah B. Sesuatu yang diperoleh syariat Islam. Nomor 2, jawabannya apa? Contoh makanan yang haram karena zat asalnya. Iya, C. Babi. Ini haram ya. Nomor 4 apa? Perbuatan mencuri membuat makanan yang semula halal menjadi haram karena apa? Ya, cara memperolehnya. Siapa yang betul semua? Ya, salah satu. Nah, jadi kesimpulannya dari yang kita kerjakan tadi, kesimpulannya bahwa iya, kalau haram apa? Yang tidak diperbolehkan untuk dimakan atau dilakukan. Dan tadi ada 3 ya sebab-sebabnya. Sebab-sebabnya tadi apa? Dari apa? Zat asal, lalu apa? Sifat asal dan proses. Nah, bagaimana pelajaran hari ini? Apakah mudah dipahami? Mudah. Menurut kalian menyenangkan atau tidak? Ya, terima kasih. Nah, jadi tugas kalian di rumah untuk tugas lanjutan kalian di rumah, silahkan nanti di rumah kalian mencatat makanan dan minuman yang ada di rumah, lalu tentukan itu halal dari sifat asal atau jenisnya atau dari prosesnya. Jadi nanti silakan ditulis, temukan 3 makanan yang ada di rumah kalian ya, Satrio. Temukan 3 makanan yang ada di rumah kalian, nanti itu diklasifikasikan masuk ke zat asal, sifat atau perolehan. Misalnya di rumah ada beras, berarti itu masuk apa? Halal dari apa? Zat asal gitu ya. Nanti PR-nya seperti itu. Nanti disertakan alasannya, pertemuan selanjutnya kita bahas bersama-sama. Nah, begitu. Mari kita tutup kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam Bu Guru menyampaikan materi. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.